Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, Rabu, pada tanggal 15 April 2020, akan dilaksanakannya seminar dengan judul Proses Penulisan dan Penyajian Informasi Melalui Media Sosial Humas Setda Kabupaten Subang. Dan perkenalkan, nama saya Devira Novalisa Putri Utami. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang pertama, Bapak Bayu Sri Atmajaswanda, SIKOM MIKOM, selaku dosen pembimbing. Kedua, Ibu Alfi Rahmawati, SKPM MSI, selaku moderator. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk presentasi. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas 3 poin utama. Langsung saja, saya akan membahas poin utama, yaitu hal yang melatar belakangi mengapa saya mengambil judul ini, karena di mana komunikasi massa merupakan penyampaian informasi melalui media-media seperti televisi, surat kabar, dan juga radio. Kemudian, pemerintah daerah kabupaten di sini, di mana merupakan tempat praktik kerja lapangan, dengan cara dalam penyebarluasan informasinya dilakukan dengan melalui bagian humas, yaitu subbagian publikasi dan dokumentasi. Selanjutnya, publikasi dan dokumentasi di sini dari informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat dengan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Adapun rumusan masalah dalam makalah seminar ini, yang pertama, apa saja informasi yang disajikan dan media sosial yang digunakan oleh Humas Setda Kabupaten Subang. Kedua, bagaimana proses penulisan dan penyajian informasi melalui media sosial di Humas Setda Kabupaten Subang. Yang ketiga, apa saja hambatan dan solusi dalam proses penulisan dan penyajian informasi melalui media sosial Humas Setda Kabupaten Subang. Dari rumusan masalah tersebut, sehingga menghasilkan tujuan, yaitu pertama, menjelaskan informasi yang disajikan dan media sosial yang digunakan oleh Humas Setda Kabupaten Subang. Kedua, menjelaskan proses penyampaian informasi melalui media sosial Humas Setda Kabupaten Subang. Ketiga, menjelaskan hambatan dan solusi dalam proses penulisan dan penyajian informasi melalui media sosial Humas Setda Kabupaten Subang. Pengambilan data dilakukan di pemerintah daerah Kabupaten Subang yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, nomor 2, Kabupaten Subang, sedangkan waktu pengambilannya dimulai pada tanggal 17 Juni 2019 hingga tanggal 9 Agustus 2019 yang dimulai hari Senin hingga Jumat pada pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Data yang diperoleh untuk melengkapi tugas akhir ini dengan melalui data primer dan juga data sekunder. Namun, adapun instrumennya melalui daftar pertanyaan, kamera, alat perekam suara, dan juga internet. Sedangkan teknik pengumpulan datanya melalui observasi langsung, wawancara, partisipasi langsung, dan juga studi pustaka. Selanjutnya, informasi yang disajikan dan media yang digunakan dalam menyampaikan informasi, di mana bagian humas dalam mempublikasikan kegiatan sebuah instansi, baik kepada publik internal ataupun eksternal, seperti jadwal kegiatan bupati, peringatan hari besar, dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah. Adapun media yang digunakan dalam menyampaikan informasi di sini, di mana bagian humas memanfaatkan media sosialnya dengan melalui Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Selanjutnya, proses penulisan dan penyajian informasi melalui media sosial terdiri dari 4 tahap. Pertama, tahap persiapan peliputan. Kedua, tahap penulisan rilis. Ketiga, tahap pengoreksian, dan yang keempat, tahap penyajian. Lanjut saja, yang pertama, di mana tahap persiapan peliputan. Pada tahap ini, subbagian publikasi dan dokumentasi, sebelum terjun langsung ke lapangan, melakukan proses pencarian bahan yang dilakukan oleh beberapa staf yang terjun langsung ke lapangan,
melakukan proses checking agar foto yang sudah diambil bisa segera dipublikasikan. Kedua, ada tahap penulisan rilis, di mana pada tahap ini, informasi yang akan disampaikan harus mengundang unsur 5W dan 1H yang akan dijadikan caption di Facebook dan juga Instagram. Ketiga, tahap pengoreksian. Pada tahap ini, di mana informasi sebelum dipublikasikan dilakukan pengoreksian. Tujuannya, agar terhindar dari salah pengetikan atau typo, salah penulisan kutipan, atau seperti nama gelar, jabatan, ataupun nama lengkapnya, dan tentunya informasi yang dibuat pun harus menarik agar halayak minat untuk membacanya. Terakhir, tahap penyajian, di mana pada tahap ini dibagi menjadi 2 media sosial, melalui Facebook dan juga media sosial melalui Instagram. Adapun media sosial melalui Facebook mempublikasikan rilis secara rinci yang dilengkapi foto ataupun video. Sedangkan media sosial melalui Instagram, dalam informasi yang dipublikasikan menggunakan caption hanya poin-poinnya saja yang jelas melalui foto ataupun video dalam bentuk IGTV. Selanjutnya, hambatan yang ditemui ada 2. Pertama, hambatan teknis dan hambatan non-teknis. Kita lihat di sini, ada hambatan teknis. Yang pertama, kurangnya kendaraan operasional. Kedua, kurangnya kamera dan komputer. Dan yang ketiga, koneksi internet. Nah, untuk mengantisipasi hambatan teknis di sini dengan cara, pertama, melakukan liputan secara bergantian. Kedua, menggunakan secara bergilir bila mendesak memakai handphone pribadi masing-masing. Dan yang terakhir, menggunakan hotspot pribadi handphone masing-masing. Nah, sedangkan hambatan non-teknis, pertama adanya faktor cuaca, dan yang kedua adanya faktor sumber daya manusia, dan yang ketiga kurangnya pengetahuan dan pengalaman. Nah, untuk mengantisipasi hambatan non-teknis di sini dengan cara, pertama, faktor cuaca, solusinya yaitu menugaskan beberapa staf agar staf bisa tetap menggunakan mobil. Kedua, staf mengajukan penambahan personil, terutama di bidang teknologi. Dan yang terakhir, solusinya yaitu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada staf yang berhubungan langsung agar staf bisa menambah ilmunya. Dari semua yang telah diuraikan, sehingga diperoleh kesimpulan. Pertama, bagian Humas Setda Kabupaten Subang dalam mempublikasikan informasi kepada publik internal ataupun eksternal dengan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Kedua, proses penulisan dan penyajian informasi untuk media sosial yang dilakukan oleh Humas Setda bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami dengan jelas seputar informasi yang up-to-date di Kabupaten Subang. Ketiga, kurangnya sumber daya manusia dalam pembagian tugas antara staf yang terjun langsung ke lapangan dengan bagian publikasi di media sosial. Adapun saran yang dapat saya sampaikan dalam makalah ini, pertama, harus bisa meningkatkan fasilitas, terutama untuk staf humas dalam kegiatan publikasi, seperti kendaraan operasional, kamera, dan juga komputer. Kedua, seluruh staf subbagian publikasi dan dokumentasi lebih memperhatikan konten media sosial YouTube agar informasi yang dipublikasikan dapat menarik khalayak. Dan yang terakhir, bahwa pemerintah daerah Kabupaten Subang sebaiknya menambah sumber daya manusia agar tugas yang dilakukan lebih tertata dengan baik. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.